Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya, Santi Rahayu, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator yaitu Bapak Dr. Haji Nana Suryana SPD MMPD. Pengajar praktek saya adalah Ibu Wiwin Nurwaining SPD MPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi yang dilaksanakan di sekolah saya. Menurut Gosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tenang, orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Proses segitiga restitusi memiliki 3 tahap, dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting teori kontrol, yaitu pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menyatakan keyakinan. Berikut adalah skenario pelaksanaan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus yang melanggar peraturan di kelas saya. Skenario kasus 1. Ketika siswa kelas 6 sedang mengerjakan soal penilaian akhir semester, saya melihat ada salah satu siswa yang mencontek, namanya Sabila. Dalam kesepakatan kelas 6, ada nilai kebajikan yang telah disepakati, yakni semua harus jujur. Artinya, dalam melakukan segala sesuatu itu harus jujur. Mencontek ini merupakan ketidakjujuran dan bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Bila, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik Bu. Bila tahu tidak kenapa Bila dipanggil oleh Ibu? Enggak Bu. Enggak tahu ya. Ibu lihat tadi Bila dalam mengerjakan soal ulangan, Bila lihat jawaban Restina ya? Iya Bu. Berarti Bila itu apa? Mencontek Bu. Betul, Bila itu adalah mencontek. Mencontek itu perbuatan baik atau tidak, Nak? Tidak baik Bu. Tidak baik, iya. Tapi tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Begitupun ibu juga pernah melakukan kesalahan. Asalkan kesalahan itu jangan terulang kembali ya, Nak. Iya Bu. Di sini ibu bukan mencari kesalahan Bila, tapi ibu akan membantu memecahkan permasalahan yang Bila hadapi, yaitu mencontek. Coba ceritakan oleh Bila, kenapa Bila sampai mencontek? Tadi malam saya tidak belajar Bu. Oh, tidak belajar ya, Nak? Kenapa tidak belajar? Main HP Bu. Main HP. Pasti terlalu lama ya, sampai lupa belajar ya? Iya Bu. Ya. Bila tahu tidak tentang keyakinan kelas kita? Iya masih ingat Bu. Nah, coba apa saja, Nak? Datang tepat waktu, berdoa sebelum dan sudah belajar, jujur, berpakaian seragam, saling tolong menolong, buang sampah pada tempatnya. Ya, masih ada lagi ya yang lainnya. Tadi Bila berkata jujur ya? Iya Bu. Mencontek itu jujur tidak? Tidak Bu. Tidak. Berarti jujur itu penting ya? Penting Bu. Nah, sekarang ibu mau nanya sama Bila. Apa yang harus Bila lakukan agar tidak mencontek kembali? Akan mengerjakan hal semampunya
tidak main HP terlalu lama, Terus berdoa kepada Allah, terus yang satu belajar dengan giat, belajar dengan giat, tidak main HP terlalu lama, mengerjakan soal semampunya, dan tidak lupa berdoa sama Allah. Nah, Bila mau kapan melaksanakan itu, Nak? dari sekarang, Bu. Dari sekarang Bila mau melaksanakan apa-apa yang telah menjadi kesepakatan kita ya. Yang pertama, belajar dengan giat. Yang kedua, tidak main HP terlalu lama. Yang ketiga, mengerjakan soal sesuai dengan kemampuan Bila. Dan tidak lupa berdoa sama Allah. Semoga mulai dari sekarang Bila menjadi pribadi yang lebih baik, yang giat belajar, jadi anak yang jujur, serta jadi anak yang soleha. Baiklah, Nak, siap melaksanakan? Siap, Bu. Nah, sekarang cos dulu ya sama Ibu. Nah, sekarang Bila silahkan kembali ke kelas lagi ya, Nak. Skenario kasus 2. Ada siswa kelas 6 yang sering datang terlambat. Dalam kesepakatan kelas, ada salah satu nilai yang telah disepakati, yakni datang tepat waktu dan komitmen. Ini artinya bahwa siswa tersebut bertentangan dengan salah satu nilai yang telah disepakati, yaitu datang tepat waktu dan komitmen, karena siswa itu sering datang terlambat. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum, Reni. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Reni tahu tidak kenapa Reni dipanggil sama Ibu? Tidak, Bu. Tadi Reni berangkat dari rumah jam berapa, Nak? 7:30, Bu. 7:30. Reni tahu tidak peraturan sekolah kita masuk jam berapa? Tahu, Bu, jam 7:30. Terus tadi Reni terlambat masuk sekelas ya? Terlambat, Bu. Iya. Kalau terlambat itu atau kesiangan itu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik, Bu. Nggak apa-apa. Pasti semua orang pernah berbuat kesalahan ya. Begitupun Ibu juga pernah, waktu itu Ibu pernah terlambat datang ke sekolah ya. Waktu itu kebetulan ada tamu, jadi Ibu nunggu tamu itu pulang dulu ya. Coba ceritakan kenapa Reni sampai terlambat ke sekolahnya? Karena saya tidur kemalaman, Bu. Karena Reni tidur kemalaman ya? Iya. Kenapa sampai tidur kemalaman ya? Karena nonton televisi, Bu. Karena nonton televisi. Mungkin nonton televisinya terlalu malam ya? Iya. Reni tahu tidak kesepakatan atau keyakinan kelas kita? Tahu, Bu. Coba sebutkan apa saja. Datang tepat waktu, jujur, komitmen, membuang sampah pada tempatnya, belajar dengan giat, dan banyak lagi. Tadi Reni bilang tepat waktu dan komitmen ya. Iya. Tahu nggak apa yang dimaksud dengan komitmen? Tahu, Bu, komitmen adalah menjalankan kewajiban yang telah disepakati. Iya, jadi komitmen adalah menjalankan kewajiban apa-apa yang telah disepakati kita bersama ya. Iya, Bu. Sekarang Ibu mau nanya, apa yang dilakukan Reni supaya tidak terlambat datang ke sekolah? Akan bangun lebih awal lagi dan tidak nonton televisi terlalu malam. Jadi yang pertama akan bangun lebih pagi, tidak akan menonton televisi terlalu malam ya. Nah, dari mulai kapan Reni akan melaksanakannya? Hari ini, Bu. Yakin hari ini? Yakin, Bu. Iya, hari ini Reni akan menjadi pribadi yang lebih baik dengan bangun tidak terlambat, lebih rajin lagi belajar, siap melaksanakan apa-apa yang telah disepakati. Betul tidak?
Betul, Bu. Iya, Ibu yakin Reni akan bertanggung jawab dan melaksanakan apa-apa yang telah disepakati ya. Iya. Baiklah, cos dulu lah sama Ibu ya. Nah, silakan Reni kembali ke kelas ya, Nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang tadi berbicara sama Bu Santi dan tidak akan mencontoh lagi dan berbuat jujur sesuai dengan keyakinan kelas saya. Saya akan belajar dengan giat, tidak melihat terlalu lama, berbuat jujur serta berdoa kepada Allah. Terima kasih Bu Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang tadi berbicara sama Ibu Santi dan tidak akan datang terlambat lagi dan komitmen terhadap waktu dan sesuai dengan keyakinan kelas saya. Saya akan bangun lebih pagi, tidak nonton TV terlalu malam. Terima kasih Ibu Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif serta membentuk karakter positif pada murid dan akhirnya tercipta budaya positif. Demikian pemaparan saya tentang budaya positif pada modul 1.4. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.